nggak usah melebar kemana-mana. Konteks kita sekarang, tadi bapak-bapak ini tadi nanya, itu soal kemarin yang Paski Braka itu kayak apa. Ya. Nah tinggal Bapak jelaskan bahwa itu tidak benar. Ya. Atau benar tapi hilaf misalnya. Atau benar, tidak benar tapi implementasinya salah. Udah cukup, selesai. Nah baru nanti kita masuk ke soal anggaran. Jadi sebelum Bapak-Bapak tanya. Izin Pak Ketua. Masih, izin Pak Ketua. Sedikit ya. Soal BPIP juga Pak Ketua. Bapak Ibu yang kami hormati, meluruskan apa yang sudah kita perbincangkan saat ini, saya ingin juga menambahkan sedikit berkenaan dengan BPIP dan tampilan prop ini. Kita sudah tahu, sudah baca background di YouTube di mana-mana itu ada background Bapak dengan pendidikan dan mantan ini segala macamnya. Oleh karena itu saya menjadi heran melihat background Bapak yang demikian, tapi ketika Prof menyampaikan program kerja pertama kali 4 tahun yang lalu tentang bagaimana menanamkan gagasan ide Pancasila ini di tengah-tengah 139 juta generasi muda Indonesia, saya ingat Prof menyampaikan itu dengan program-program yang agak sedikit keluar dari konteks kepancasilaan kita. Ini yang saya sampai dengan hari ini tidak habis pikir. Apakah Prof dikendalikan oleh pihak lain di belakangnya, atau ini memang gagasan Prof? Tapi saya yakin ini bukan gagasan Prof, karena melihat background dari Prof, pendidikannya memang luar biasa dan pernah tidak kurang dari juara saat itu. Yang Prof sampaikan program ketiga itu adalah kita ingin 139 juta pemuda Indonesia ini akan kita berikan penekanan di dunia perfilman. Oke, bagus. Dalam hati saya ketika itu saya suruh itu. Yang kedua, kita akan berikan pembelajaran tentang musik. Dan yang ketiga, Prof menyampaikan kita akan giatkan untuk mereka ini kegiatan olahraga bagi kepemudaan kita yang 139 juta itu. Program ini memang bagus, tapi kedekatannya dengan Prof sebagai seorang kepala badan pembinaan ideologi Pancasila, dan Pancasila itu sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, seperti yang tadi itu film, musik, olahraga, nggak kuat kedekatannya, sehingga keluar dari mulut saya ketika itu. Ini bagaimana program kita? Kok tidak ada bicara soal akhlakul karimah untuk pembinaan generasi muda yang kedepannya adalah menjadi generasi penerus bangsa? Itu bahasa saya yang keluar. Saya pertanyakan ketika itu. Saya tak pertanyakan mana ketuhanan Maha Esanya. Saya ingin kepada pemuda itu mana konsep akhlakul karimah. Nah, jadi tidak masuk, tidak seimbang biodata dan background Prof yang saya baca dengan gagasan-gagasan Prof yang ketika itu tampil sebagai seorang kepala BPIP menyampaikan gagasan tentang pembinaan generasi muda terhadap anak-anak muda kita dengan konsep kepancasilaan dengan 3 kegiatan itu yang sama sekali tidak ada menyentuh soal akhlakul karimah dan pembinaan keislaman pada generasi muda. Kita tak bicara soal berapa jumlah penduduk Indonesia mayoritas muslim atau bukan itunya, tapi ini perlu akhlakul karimah karena semua agama itu mengedepankan akhlakul karimah. Saya bicara soal itu aja. Dan tidak saya kaitkan juga dengan Pancasila ketuhanan yang besar, tidak. Mana? Nah, saya tidak jadi masuk akal juga. Kenapa Prof tidak menyampaikan akhlakul karimah sebagai seorang profesor yang keluar dari pesantren dan IAIN? Itu tidak saya ketahui ini, tapi dari dulu saya tahu background Prof itu seperti itu. Sehingga saya merasakan
ada pihak yang barangkali mengendalikan Prof setelah duduk di sebagai kepala BPIP. Itu yang saya tidak jelas dan mohon barangkali bisa dijelaskan. Dan itu Pak Ketua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Samsul Rizal. Saya gini, saya mau membantu supaya kita ini fokus saja. Ya. Jadi itu tadi, kena akibat saudara mengatakan dari kecil begini-gini, ya orang jadi heran juga jadinya kan, kayak Pak Samsul Rizal jadi heran. Ya. Makanya itu jadi nggak perlu sebetulnya. Nah, Pak Samsul Rizal, nanti kalau kita tanya lagi soal apa tadi, nggak ada tema akhlakul karimah segala macam, ini panjang lagi nanti nih urusannya nih, ya. Nanti Pak Kepala ini berfilsafat, berteori lagi, nanti buku mungkin butuh 1-2 SKS itu, ya cerita tuh. Jadi menurut saya kembali saja fokus, ya. Pertanyaan tadi kan simpel, kenapa Bapak waktu itu nggak datang? Kedua, klarifikasi soal apakah itu kebijakan, apakah statement, atau keputusan soal Paskibraka tadi. Udah selesai, itu aja. Terima kasih sekali Pak Ketua, juga Pak Rizal, juga Pak Adisa. Jadi begini, kalau soal Paskibraka itu tidak benar ya. Jadi tidak benar karena saya juga tidak pernah melakukan pemaksaan secara pribadi. Itu sudah mekanisme yang panjang dan sebagainya. Cuma ada barangkali pengamat yang kemudian melihat itu, kemudian memviralkan. Jadi kami dari PPP tidak ada. Dan seperti yang saya sampaikan di dalam laporan ini secara panjang, secara normatifnya kami begitu. Nah tadi karena Pak, mohon izin Pak Gaus menanyakan, maka saya katakan di dalam sini juga sudah kami siapkan, akan kami evaluasi. Itu sudah ada di dalam sini. Ya Pak, di yang ini nih, yang kami kan melampirkan ini juga. Nah itu. Nah kemudian yang kedua, pertanyaan itu saya mohon maaf dengan segala hormat. Ya, jadi saya mohon maaf dengan segala hormat. Jadi saya terus terang waktu itu juga belum siap karena 1-2 hal. Jadi ini tidak terlalu relevan, tapi saya sudah malu ingin mengatakan waktu kami di IKN itu kan terserang diare dan termasuk saya sendiri. Nah, jadi saya dalam posisi kalau bahasa anunya itu masih agak kurang fit, tapi saya nggak enak mau mengatakan. Nah, jadi akhirnya saya mengambil sikap mendadak dan saya mohon maaf gitu. Jadi itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jadi saya malu sebenarnya kalau menyampaikan hanya saya sakit yang sepele seperti itu. Tapi Bapak mungkin pernah sudah dapat informasi bahwa di sana ada berapa yang kena kemarin? Selain saya itu ada berapa? Separuh dari Paskibraka kita itu kena diare Pak. Kena diare dan bahkan ada yang kena tipes. Nah itu jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke. Cukup ya? Belum enggak, klarifikasi belum jelas itu gitu. Gimana? Sudah. Kalau soal ketidakdatangan kan sudah dijawab. Tapi yang dikatakan bahwa kebijakan itu tidak benar, tidak mungkin lah gitu. Realitasnya kan begitu. Setelah terjadi protes yang luar biasa dari berbagai elemen, baru terkesan BPIP mengalah. Jadi kami curiga kalau dikatakan tadi bahwa itu bukanlah kebijakan BPIP. Maaf, soal Paskibraka ini kan otoritasnya BPIP. Selama ini enggak. Jadi ini tolong yang jujur Kepala BPIP dalam memberikan jawaban. Masyarakat ini enggak bodoh, Prof. Masyarakat ini enggak bodoh. Dan kami semua ini, kan punya anak-anak kami dari berbagai dapil ditanya. Kami ini dipaksa. Berarti ada orang yang memaksa. Siapa yang memaksa? Tentu orang yang punya otoritas. Sampai-sampai Pak Presiden turun tangan, Pak Kepala. Jadi tolong ini yang jujur disampaikan, sehingga terang benderang. Kalau memang salah, nggak ada persoalan. Ke depan, sesuai dengan fungsi tugas BPIP itu dalam rangka bagaimana nilai-nilai Pancasila di mana ketuhanan Yang Maha Esa adalah
itu merupakan sesuatu yang harus diimplementasikan oleh anak bangsa. Salah satu bentuknya adalah bagaimana dia melaksanakan nilai-nilai agama sesuai dengan kepercayaan yang mereka anut. Terkesan ini tidak dilakukan oleh BPIP. Tolong jawab yang jujur. Izin Ketua. Interupsi, Pak. Ya, silakan interupsi dulu, interupsi. Terima kasih. Saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata, bukan dalam posisi setuju atau tidak setuju kepada siapa. Tapi rasanya saya sependapat dengan nada yang disampaikan Pak Ketua. Mungkin penjelasan atau klarifikasi dari Kepala BPIP bisa dipandang cukup. Kalau mau dipanjangkan bisa panjang sekali. Karena pekerjaan kita kan tidak hanya ini. Sekali lagi, cukup itu bukan berarti kita sudah puas. Tapi saya pandang paling tidak sementara udah cukup lah. Dan saya memandang ini bukan investigasi, tapi klarifikasi. Terima kasih. Kalau ada tutur kata yang tidak berkenan, tidak sepaham, kami memaklumi dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Enggak, saya gini. Saya kira kita juga tidak perlu memperpanjang. Ya. Apa yang disampaikan Pak Gaus itu mewakili. Ya. Mewakili mungkin sebagian masyarakat Indonesia atau setidaknya adik-adik kita yang kemarin ikut di Paskibraka. Yang nggak boleh diabaikan. Ya, apa yang disampaikan Pak Gaus itu nggak boleh diabaikan. Tapi kita di sini bukan mencari masalah baru, kita menyelesaikan masalah. Jadi Pak Gaus, terlepas Kepala BPIP dan BP itu jujur atau tidak, benar atau tidak, kemarin salah kemudian kena protes berubah, saya kira nggak usah diungkap pun semua orang tahu. Ya, biarkanlah masyarakat publik yang menilai. Cuman pesan kami sekali lagi sebagai mitra BPIP, hati-hati. BPIP ini badan lembaga yang sebetulnya diharapkan bisa mendrive bangsa ini ya ke arah yang tepat berdasarkan ideologi dan fasa bangsanya. Jadi Bapak ini sedang berada di sebuah institusi yang apa ya, ruhnya bangsa ini. Ruhnya salah, fisiknya pun rusak. Nah, ini udah 4 kali, Pak. Jadi kami mengingatkan lagi, kami nggak persoalkan lagi. Bapak udah klarifikasi, ya. Walaupun masih ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang merasa belum puas, ya. Tapi menurut saya cukup, ya, cukup. Besok-besok Bapak harus introspeksi. Bukan hanya Pak Kepala, bapak-bapak semua yang ada di BPIP. Bantu Pak Kepala ini supaya mengambil keputusan dan statement-statement yang benar dan tepat, gitu, ya. Nah, jadi saya kira cukup, ya, karena tema kita hari ini kan cuman minta klarifikasi itu, ya. Nanti kalau ya masuk komisi 2 lagi nanti ketemu sama Prof ini tanya lagi nanti, ya. Interupsi pimpinan. Oh ya, silakan. Kalau interupsi kita nggak bisa, silakan. Iya, kita tidak mencari salah benar, tapi kami punya 3 fungsi sebagai anggota DPR. Legislasi, anggaran, pengawasan. Forum terhormat secara resmi sudah kami layangkan beberapa minggu yang lalu. Itulah salah satu forum yang dibuat supaya kita mitra bisa mencerna, mendengarkan, dan juga bisa menyampaikan kembali ke masyarakat yang banyak bertanya tentang ini. Saya sepakat pimpinan, walaupun sekarang 17.25, sepakat
kita tidak meminta pertanyaan dijawab, tapi harus bisa dijawab tertulis. Karena saya sampai detik ini masih ditanya prosedur itu. Se-Indonesia melihat gambar mereka tidak menggunakan ciput bagi yang berjilbab. Pada saat pengukuhan, terpampang nyata. Tadi Bapak menyampaikan tidak ada pelepasan. Oke, tolong dijawab tertulis. Kalau memang tidak ada pelepasan, tetapi tidak bisa didustai, seperti yang tadi Ketua sudah sampaikan. Kami minta jawablah tertulis. Saya sangat banyak tadi bertanya, termasuk juga tanda tanya juga, mungkin nanti bisa menjadi satu pertanyaan tambahan. Tolong jelaskan Pak, bagaimana penetapan pembawa bendera merah putih itu, penetapan pembawa baki. Kenapa tiba-tiba injury time itu berubah dari yang provinsi sebelumnya waktu latihan mungkin adalah Sumatera Barat, injury time berubah. Saya pengen tahu, mungkin ada penjelasannya, silakan. Ibu mungkin bisa geleng-geleng, tapi kami ditanya Bu, Komisi 2 nih mitranya BPIP. Kalau sekarang Ibu geleng-geleng bisa. Saya nggak bisa jawab dengan geleng-geleng ke masyarakat. Tolong aja jawab, bagaimana prosedurnya kita menetapkan pembawa baki itu. Apakah memang harus injury time pada saat sudah mau bertugas? Nah itu mungkin pimpinan, saya tetap minta semua pertanyaan ini dijawab secara tertulis. Mana yang bisa dijawab sekarang secara langsung silakan, dan mana yang tertulis silakan. Jangan ambil kebijakan yang tidak bijak. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih Bu Reska. Saya kira fair ya, nanti jawaban yang belum tersampaikan dari semua tadi, yang mulai dari Pak Riswantoni, kemudian Pak Ongku tadi, Pak Samsul Rijal, semuanya inilah ya, nanti jawab. Oh ada lagi Bu? Ya, ada satu. Terima kasih pimpinan. Yang pertama, kalau memang dikatakan tidak ada paksaan tadi, saya pernah mengalami ketika saya lulusan terbaik di Undip, saya akan menjadi calon dosen. Kemudian juga dikatakan bahwa tidak boleh pakai kerudung, tetapi tidak ada tertulisnya. Tapi karena saya sudah lulus S1, sehingga saya berani menolak. Ya nggak apa-apa, saya nggak di dosen, karena saya bukan pencari nafkah utama. Itu salah satu contoh. Tapi kalau dari awal itu tidak ada persyaratan yang dilarang nutup rambut, tiba-tiba ketika latihan juga masih, tetapi ketika pengukuhan itu tiba-tiba tidak, itu pasti ada sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait informasi bahwa Bapak Kepala, meskipun kemarin sudah dijawab Bapak Sekretaris, bahwa Bapak Kepala tidak pernah mengatakan bahwa nggak usah Komisi 2 dilayani, kita sebentar lagi akan purna. Tapi dari jawaban kemarin itu dinyatakan tidak benar. Tapi jawaban tadi menyatakan bahwa beliau mengatakan, ya nanti akan dilakukan sosialisasi itu untuk tahun-tahun yang akan datang. Berarti beliau mengakui bahwa sekarang tidak perlu dilakukan. Padahal sekretaris kemarin sudah menjanjikan bahwa itu tidak benar dan akan dilakukan segera dengan anggaran yang sudah disampaikan kemarin. Saya kira itu, terima kasih. Ya, ya ini jadi banyak unek-uneknya kan, jadi muncul semua nih. Ya, Bapak, Ibu, jangan anggap enteng unek-unek ini. Ini unek-unek yang disampaikan oleh anggota DPR RI yang mereka datang sini, duduk di sini karena dipilih oleh rakyatnya. Iya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.